Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, balik lagi di ngobrol season 2. Session 2. Jadi karena memang gini loh, teman-teman, kalau dengan Aharis itu kita nggak cukup satu sesi. Karena memang setiap cerita ayah buntutan nih. Karena memang sekian puluh tahun perjalanan yang pengalaman, kita buat hanya dalam waktu kurang lebih 30 menit ataupun 40 menit, itu kan sangat kecil loh itu. Diringkas pisan ya. Diringkas bisa nih gitu, karena kita nggak tahu loh perjuangan Haris bagaimana dan seperti apa hingga menjadi seseorang yang luar biasa. Amin. Jadi memang sungguh sangat inspiratif sekali ya. Tapi gini loh, mengenai bisnis berarti kan otomatis istilah nama berjalan berkembang dan hingga sampai sekarang gitu tak. Dan yang uniknya teman-teman perlu ketahui, salah satu dari bisnis Haris ini adalah hobi. Itu gimana lah, ceritakan lah. Jadi memang tiap orang itu pasti punya hobi mah. Angga punya hobi. Misalkan Kang Roni punya hobi, yang lain punya hobi. Cuma Ama suka berprinsip gimana hobi itu bukan sekedar kita menyeluarkan hasrat hobi kita, tapi juga dari hobi itu kita juga bisa mendapatkan profit. Nah, Ama suka berpikir seperti itu. Ada hobi yang sifatnya memang suka gitu. Ada yang memang punya nilai profit. Nah, kesukaan hobi masih dijalani. Ada yang hobi yang kuatnya memang dibuat jadi bisnis gitu, punya nilai ekonomi. Salah satunya Ate sekarang lagi suka sama burung. Burung apa lo? Burung murai. Asik. Burung gitu gini lah. Langga kan ada sebut saya yang punya rumah, namanya si Aka. Nah itu pecinta burung. Dari mulai dan kucing, dari mulai burung apa gitunya. Cuman banyak kan, banyak. Dan itu memang harganya lumayan. Sekarang kesini burungnya mungkin dikurangi, kucingnya juga dikurangi karena mungkin istilahnya bahula dari dulu gitu nungtutan gitu, hiji-hiji dikasih. Dulu pernah cerita ada burung Langga juga gak tahu sih burung naon gitu. Cuman memang kasebutkan ada burung murai. Oh jadi sekarang ketemu lagi dengan ada burung murai. Nah pertanyaannya penting, memang profitable gitu misalnya orang berternak burung, khususnya burung murai gitu Memang di awal oke, Ate nggak Nah ini boleh ditutup Pak? Boleh. Sok. Oke. Sedikit backlight. Tuh. Oke, sip. Juga punten, oke teman-teman, kita rolling set dulu. Oke, takutnya. Oke. Kita tetap video sambil dilanjut. Berarti asli. Kita nggak ada cut-cutan. Mohon maaf Pak, berarti memang apakah profitable kita memelihara burung murai atau burung-burung yang lain Memang ada, maksudnya untuk tiba-tiba langsung ke murai enggak sih. Memang dulu masih suka burung-burung kecil yang kayak pleci, kacamata dengan dulu yang pernah mendengar. Burung-burung kecil. Dulu kan pernah beli burung yang pleci itu, beli dari teman, beli 75.000. Burung pleci. Ada itu burung pleci? Ada dulu yang kecil warna hijau. Beli 75.000. Oke. Baru diurus berapa minggu laku 1 juta. Ekstrim loh Pak. Ekstrim. Jadi sampai ngobrol gini lupa saya nggak kasih tahu. Sampai akhirnya dari itu Ate mulai caranya didapat pleci banyak dari mana, nyari pengepul gitu, sampai buka toko burung. Jadi Ate pernah buka toko burung. Keren dari burung itu Pernah buka toko burung setahunan lah. Cuma karena kendala dulu memang Ana sibuk dengan kerjaan yang kerjanya dulunya kurang betah lah.
Jadi yang kerjaan itu kan harus memang sama sebenarnya, yang sama suka Passion. burung, passion itu yang sama suka gitu. Jadi nggak cuma berakhir 1 tahunan lah. Nah itu teh jadi ngumpulin dari waduh dari mana-mana ditampung kuat di sini, lumayan profit. Nah udah beres, nggak buka lagi burung. Nah bukanya kan karena sekarang itu sistemnya online, jadi hanya jualnya di online. Burungnya. Burung itu. Akhirnya kumaha cara ngirimnya tuh? Ya sampaikan biasa kan di Facebook, di IG atau di YouTube, dikirim pun video-videonya gitu. Enggak, maksudnya gini ya. Kan benda hidup dikirim itu boleh ya di paket? Boleh, Serius ya? boleh. Jadi paketnya biasanya lewat travel atau lewat kereta api. Oh, jadi ada memang khusus paket. Ada khusus untuk hewan gitu ada. Oh. Ada di kereta api ada gitu. Jadi nanti dikasih estimasi ininya gitu. Sampainya jam berapa ini udah ketahuan. Berarti Dikarantina dulu. Oke. Berarti selama model pakannya kayak orang selama perjalanan udah disiapkan. Udah disiapin. Cuma kalau misalkan anu membutuhkan perjalanannya rada berhari-hari, memang dikarantina dulu di pihak itunya. Jadi kita tuh bayar juga plus karantinanya itu. Oh. Jadi memang nggak Sembarangan. nggak sembarangan, memang ada khusus gitu. Nah, Oh, baru tahu loh. Wak. mulai dari burung kecil karena suka gitunya. Tapi ama kan gitu. Jadi nggak terlalu hobi itu jangan dipaksain toh-tohan gitu. Kalau pasien toh-tohan, hobi mah nggak mengenal ini nominal. Nominal. Pasti bahasa kasarnya tuh gunung oge bakal habis satu hobi mah. Ya jadi gitu ate berpikir karena hobi itu tidak mengenal nominal, maka ketika setiap orang punya hobi, maka setiap itu juga hal-hal yang menunjang ke hobi eta pasti Dijangkau terus, diudag terus. Gitu. Prinsipnya gitu. Karena suka burung, ya udahlah. Maka masuknya kan ke komunitas-komunitas, grup-grup komunitas kayak gitu. Nah, pas mudah nyobaan nyoba ternak murai, burung murai, ya alhamdulillah memang menjanjikan lah. Itu burung murai. Luar biasa. Nah, mungkin kalau masuk suaranya ya ada terdengar itu burung murai ya? Murai. Oke. Berarti bukan tapi tampilan memang menarik kah? Atau memang Menarik. suaranya unggul? Jadi memang murai itu ada beberapa variasi sebenarnya mah. Ada dari warna, ada dari kicauan, ada dari ekor dan lain sebagainya gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang uniknya murai itu jadi paket suara. Lamun orang nyari teh murai mah geus magelis, suarana halus. Awakna halus. Oke, itu burung murai. Tapi kalau udagan murai memang gede atau kecil, Wak? Ya banyak ini jenisnya. Ada yang jenis besar tergantung hutan. Jadi memang kan murai itu kan bukan maksudnya murai di hutan di Medan, enggak. Jadi memang di tiap hutan juga ada murai. Cuma kan ada pola jenisnya, ada jenis Sumatera, ada jenis Borneo, Ada itu, ada Wak? jenis Aceh. Di tiap hutan itu kan ada ini, Karakteristik karakternya juga beda. Tapi lo gini loh, Wak. Berarti kan tadi kan teman-teman di belakang kamera ngobrol logenya sama Haris bahwa ada beberapa bisnis yang nggak akan pernah mati, dari mulai bisnis kesehatan, bisnis kecantikan, bisnis fashion, bisnis makanan, properti, dan ada juga bisnis hobi. Dan ini orang sebut saja orang gila lah kita mengasih hobi karena memang nilai nanti nggak akan keukur nominal gitu, Wak. Benar, memang nggak ada standar. Nggak ada. Jadi wani beli embung kajen, tapi semakin naik harga semakin diudag loh. Iya, memang gitu sih hobi memang. Apalagi kan ini murai mah kan kalau di istilah perburungan mah kastanya udah nomor 1. Oh, keren loh, Wak. Jadi murai itu punya ada ini tingkat ini ya. Jadi kalau udah murai itu udah lah gitu kesannya. Nah, coba beberapa 1-2 ekor lumayan. Banyak yang suka, banyak yang belinya. Kebetulan banyaknya di luar kota. Di luar kota. Pernah ngirim ke Kalimantan, ke Malang, ke mana itu teh? Pangkalan Bun itu tuh. Pangkalan Bun
Papua atau di Pangkalan Bun? Pangkalan Pernah Bun. dengar itu? Di Pangkalan Bun. Tuh waktu itu pesen ada ngirim 3 burung 15 juta. Kirim. Banyak lah. Jadi kalau mati di jalan tanggung jawab saya. Ya Allah alam itu. Cuma memang karena ada karantinanya jadi memang Khusus. khusus. Berarti pengiriman lebih mahal mungkin, nak? Ya iya ada biaya perawatan gitu. Oh. Tergantung misalkan perjalanannya berapa hari. Kalau misalkan 3 hari ada karantinanya. Kalau misalkan cuma 1 hari bisa sampai, paling kita nyiapin pakan dari disaharikeun gitu. Jadi jangan sampai si pakan itu teh habis di jalan. Ngirim airnya juga kan pakai kapas biar nggak tumpah gitu. Memang banyak sih caranya kayak gitu. Oke, jadi memang itu Langasir baru tahu. Jadi memang ada prosedur untuk pengiriman hewan peliharaan mungkin ya. Cuman yang jadi uniknya itu adalah ada nggak orang yang bisa hidup dengan hobi? Banyak lah. Berarti semua orang yang punya hobi semua punya peluang juga untuk usaha. Iya. Jadi intinya mah kan ketika mindset pikiran kita hobi dijadikan profit, itu sebenarnya mah lapangan pekerjaan buat kita. Kan ada kesempatan di sana gitu. Kayak yang tadi diobrolin sebelum kita shoot. Jadi memang hobi itu tidak ada nilai nominal. Di siapapun suka ya bisa dibeli gitu. Kayak gini loh, dulu itu ada penggemar mobil Katana. Katana sama Jimny lah, standaran Katana Jimny lah. Kan karolot lah. Tapi mahal. Tapi harganya tuh turun-turun loh. Itu yang unik teh. Ya, itu kan hobi yang menjadikan si barang tersebutnya jadi bagus, jadi bertahan. Jadi bertahan. Jadi karena penggemarnya banyak. Jadi benar kalau orang udah kena hobi mah nggak ada istilah nominal. Nggak ada istilah ditebak wae harga-harga berapapun. Iya benar. Jadi karena ada yang misalkan motor RE King 25 juta, bahkan kan si Andre itu kan 70 juta kan jual. Ya. Kan nggak ada standar harga RE King itu berapa kan. Jadi udah lepas ke hobi mah gelap. Uang bukan nominal jadi. Pokoknya barang itu bisa dimiliki. Jadi gitu asumsinya. Jadi teman-teman perlu teman-teman tahunya. Jadi memang bisnis itu bukan hanya di properti, bukan untuk di passion, bukan di makanan, bukan di dan lain-lain. Tapi ingat juga bahwa setiap manusia itu punya hobi dan mungkin saja atau pasti saja semua hobi itu bisa menjadi peluang usaha yang gede luar biasa. Iya, asal kita berada di tempat yang tepat gitu. Jadi kan tadi juga pernah ngobrol. Jadi tidak setiap hobi kita tawarin ke orang menghargai nilai dari hobi kita. Kita itu harus ditawarin ke orang yang tahu tentang nilai hobi kita. Jadi sama-sama suka, sama-sama ini. Kalau ditawarin ke orang pasti dia akan mengukur dengan ukuran kacamatanya sendiri. Tapi ketika orang yang tahu, dia akan mengukur dengan ukuran hobinya gitu. Ibarat gini ya. Nawarin ke Langga burung murai harga 10 juta. Langga kan mending beli ayam. Beli ayam kan. Ya, karena hobinya kan beda. Itu beda betul. Jadi mungkin komunitas-komunitas penghobi itu justru luar biasa loh. Banyak. Wah. Manfaat. Satu grup juga ada sampai kan bisa silaturahmi gitu. Keren. Jadi memang sebetulnya mah. Benar. Uniknya tuh jadi nggak ada batasan uang, nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan usia nggak ada. Selama itu hobi, anak dewasa, orang tua juga. Iya. Dulu pernah dibeli sama calon gubernur apa itu dulu teh? Murah ya? Murai sama cucak jenggot dulu punya, ada jenis burung cucak jenggot. Kirim ke Jakarta. Ke Lampung. Pangkalan Bun terus ke Lampung, dulu teh ngirim teh. Udah berapa tahun berarti maju 2 tahunan lah. Keren lah. Jadi
teman-teman yang belum punya pekerjaan atau mungkin yang masih bingung kudu naonnya, teman-teman harus ingat masalah seni dan juga masalah hobi. Karena orang-orang seni, orang-orang hobi pasti tahu cara dapat uangnya di mana. Iya benar. Itulah nggak dapatkan dari Allah tentang sekarang tentang hobi loh. Jadi memang Maksudnya pemikiran kitanya jangan sebatas yang mendatangkan uang yang formal gitu. Orang kerja anu kerja di kantor dan lain sebagainya. Tapi kan di samping itu juga ada sisi di mana hobi dan seni atau sesuatu apapun kreasi yang bisa kita yang kita sukai bisa mendatangkan profit. Jadi mungkin ya kalau kita bicara tentang struktur pendidikan kan memang oke semuanya oke, no problem lah, nggak ada masalah dengan semua itu. Cuman mungkin dari segi hobi itu kadang kurang dilirik, benar, kurang diperhatikan. Padahal nggak sedikit loh ada orang-orang yang kaya yang makmur hanya bermodal hobi. Banyak. Hobi itu loh. Sebut saja Haris, teman-teman yang lain yang memang hobi di sana, berkecimpung di dunia itu, ahli di bidang itu, uang datang sendiri justru malahan. Malahan yang nggak niat dijual pada maksa juga. Itu ada lah. Ada lah. Kemarin malam juga telepon disuruh. Ya mau berapa kan bingung. Jadi dia mah suruh nungguin buka harga aja gitu. Justru malah orang lain yang nantang. Besok mau berapa kan kayak gitu ya kita tadi, jadi tidak ada standar batasan harganya. Dan Ama meyakini selama orang ada hobi gitu, selama itu juga perputaran uang untuk penunjang hobi itu juga akan hidup. Misalkan dari penangkar, kalau hobinya burung, misalkan dari penangkar yang buat sangkarnya, yang buat kurung, yang misalkan buat pakan dan lain sebagainya, kan berapa banyak UMKM yang bisa hidup sebenarnya dari satu hobi saja. Itu kan bakal banyak ratusan ribu ribuan malahan. Kalau ampur tiap daerah ternak itu kan berarti kan bisa ekspor juga sebetulnya. Sebenarnya mah kan itu teh yang pertama kita menjaga konservasi alam kan, yang harusnya itu berada di habitatnya kita tangkepin terus-terusan kan bakal habis. Nah ini mah kan dikonservasi, kita jadiin burung tersebut jadi bisa diternakin, jadi tidak mengganggu habitat di alamnya gitu. Malah mungkin di hutan ada habitat, di kita juga ada habitat. Jadi banyak populasinya bertambah. Karena ada nilai uang. Ada nilai. Oh keren, luar biasa loh. Jadi kan mungkin ini pandai petualang. Kan itu kan dari hobi loh. Hobi ular ya. Hobi ular loh, itu berapa juta subscriber loh. Justru itu. Kebeli mobil, punya tim, punya rumah yang memang penangkaran ular. Hobi makan. Hobi ada. Ada hobi makan. Kan banyak yang YouTube. Yang review makan, yang traveling waktu makan kan. Hobi. Itu hobi loh. YouTube pun sebenarnya itu hobi loh. Saya hobi otak-atik motor, banyak yang nonton, itu bisa jadi sebuah peluang usaha. Dapat dari YouTube-na, dapat dari yang bengkelnya, dapat dari yang jualan dari segala rupanya. Berarti hikmahnya di dia YouTube ya. Ya iyalah. Jadi sebenarnya sekali lagi, jadi jangan dipandang hobi itu hanya sekedar kita menyalurkan keinginan kita terhadap suka terhadap sesuatu, bukan batasannya bukan dari situ. Tapi kan dari hobi juga kita bisa menghidupi orang lain, bisa menghidupi diri kita sendiri karena ada nilai tambah, nilai profit gitu. Dan setiap hobi pun pasti punya nilai. Ama yakin setiap hobi itu pasti punya nilai. Mau yang ke binatang, misalkan mau yang ke barang-barang kendaraan, klasik dan lain sebagainya. Sampai kan Kak ada untungnya misalkan kita punya jam tangan yang dulu ataupun barang-barang yang antik kan nilainya kan bisa semakin naik loh. Kayak itu kan dari hobi kolektor dan sebagainya gitu kan. Jadi memang selama hobi itu masih ada pada setiap orang, selama itu juga kesempatan kita juga masih terbuka lebar gitu. Iya benarnya ada nilai. Iyalah. Keren. Kan Langga kalau misal punya hobi ketika hobi itu dikuasai sama memang betul-betul disukai sama Langga, ya insya Allah hobi tersebut juga punya nilai profit gitu buat Langga. Masih luar biasa sekali aja. Jadi memang jadi gini loh istilah nama.
mensyukuri diri. Jadi orang boga hobi itu tong malah jadi beban, justru malah mungkin dengan kita hobi ini kita ada peluang bisnis di sini. Iya. Mungkin dengan kita hobi ini ada peluang bisnis di sini. Jadi selama dengan orang gelutan hobi, orang sebenarnya dengan bersyukur kan sebetulnya mah. Iya, karena kita bisa memanfaatkan sesuatu dari hobi tersebut. Luar biasa. Yang tidak boleh itu kita banyak menghabiskan waktu, uang, tenaga itu justru buat sekedar menyalurkan hobi saja gitu. Itu yang terlalu naif gitu. Kalau misalkan segala aktivitas kita hanya buat hobi gitu. Nah, kita kan menjadikan hobi itu sebagai sarana untuk menyalurkan keinginan dan kesukaan kita terhadap sesuatu, tapi juga bisa mendapatkan nilai profit gitu. Luar biasa. Tuh kan nggak kerasa kalau ngobrol sama Langga itu nggak bisa sebentar. Siapa? Tapi ini ya mau dilanjut 10 menit lagi atau gimana? Boleh lah. 10 menit lagi ya. Sambil ini nunggu duhur. Ya, luar biasa. Jadi memang ini sama Langga kayak begini ya. Langga bukan berarti menyebut kerjanya jelek ya. Bukan, maksudnya jadi seperti ini. Orang kan terfokus dengan satu pekerjaan. Contohnya orang mah yang jadi A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Yang mana notabene-nya hampir jutaan orang ingin ke sana, ingin di bidang pekerjaan itu. Bahkan mungkin ribuan juta hingga jutaan ingin berada di bidang itu. Padahal kalau kita mengaji diri, maca diri, nerjemahkan diri, ternyata di diri orang oge bisa jadi sebuah pekerjaan. Memang. Dan itu nggak perlu aneh-aneh gitunya, cukup dengan berkarya. Komo yang ditambah dengan YouTube. Ada YouTube. Itu udah jadi suatu ladang usaha yang luar biasa loh, Wak. Sebenarnya kan kesempatan sekarang itu lebih terbuka menurut Ama daripada yang dulu-dulu. Informasi ke banyak orang tuh sekarang mah hanya bisa lewat satu jari itu kan bisa menyebar ke hampir semua orang. Kan dulu mah ketika kita ingin menawarkan produknya, berapa rumah yang harus kita datangi, berapa yang harus kita bayar untuk mengiklankan. Kalau sekarang kan simpel-simpel saja, 1 menit kita klik, teman yang ada di beranda kita sudah pada tahu. Kita nggak ke ngetruk rumah orang, justru malah orang maksa ngetruk rumah dengan orang nge-tapi ke orang lah gitu iklannya gitu. Contoh misalnya kemarin Ateng ngiklankin video yang murah itu, coba diiklankin di grup. Yang inboxnya kan berapa puluh, nanyain berapa om, mau dijual nggak om gitu. Padahal emang nggak niat mau dijual, nggak, cuma nongkrong aja. Tapi kan yang ini banyak. Justru malah dipaksa. Sabar. Sok buka berapa? Ya gitulah. Ekstrim. Selama kita bisa memanfaatkan hobinya ke arah yang lebih positif, insya Allah itu juga bisa jadi ladang pekerjaan buat kita gitu. Tapi itu ya Islam nanti ke harti nanti bisa bertahan. Jadi aduh kumahanya Islam nama. Memang bingung nih. Gak ada loh orang yang hobi sesuatu bangkrut gitu ta. Panji, modal Panji gitunya. Ada bangkrut nanti ya. Kan selama ada hewan, Panji kan selalu hidup sebetulnya mah. Pasti. Selama ada ular, selama itu juga Panji bisa berkarya loh. Jadi gak ada matinya lah hobi itu. Memang. Ya selama apa? Keinginan orang terhadap hobi itu masih ada, selama itu pula cara kita menyalurkan hobi juga gak akan pernah hilang. Selama manusia hidup dengan hobinya masing-masing, selama itu juga hobi itu juga akan terus berjalan gitu. Jadi intinya kita jangan terlalu maksudnya pemikiran kita tuh jangan kaku. Jangan kaku. Jangan kita karena kita misalkan beres sekolah, beres kuliah, lantas kita menganggap diri kita pengangguran. Kadang-kadang ada missing link, ada sesuatu yang hilang yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali, padahal itu bisa menjadi nilai profit buat kita. Entah itu dia tuh punya hobi apa, atau misalkan menggambar atau apa, banyak lah kemampuan dalam diri kita yang tidak kita bisa eksplor di dalam diri, yang justru sebenarnya hobi atau kemampuan kita itu bisa menjadi nilai plus yang bisa mendatangkan profit malahan buat dirinya gitu. Kan kita mah terjebak dalam asumsi banyak orang sebenarnya mah. Asumsi banyak orang itu jadi misalkan pegawai dijamin penyerahan pensiun dan lain sebagainya.
Tapi kan buat orang-orang yang punya kategori yang lain mah, dia memanfaatkan situasi dan kesempatan yang justru lebih banyak orang justru yang tidak mengambil jalur ini misalkan, tapi banyak orangnya justru ke jalur sana, sehingga jalur ini terjadi kekosongan. Orang-orang yang pintar memanfaatkan pasti dia akan berputar ke jalur yang kosong tersebut. Salah satunya ada di hobi misalkan gitu. Sebut saja Panji. Contoh kan orang kan semua orang kenal pasti Panji gitu, penyimpan tulang katanya. Misalnya jeleknya hewan-hewannya semua mati. Kan nggak semua bisa mati. Iya. Jadi kan atau sebut saja rumahnya kebakaran, kan nggak ngaruh loh. Dia kan bisa buat YouTube lagi, buat karya lagi, bahkan diundang di seminar apa, pelatihan apa. Selama masih ada yang namanya ular, dia pasti eksis. Panji masih tulang masih ada loh. Bisa. Jadi sama halnya dengan gitunya kan, selama ada manuk, selama itu juga bisa berkarya luar biasa. Jadi nu mancingnya kan orang mancing lah. Kan mungkin orang bisa jualan pancingna, jorana, kemudian juga jual pakana, kemudian jual teknik mancingna, jual orang traveling ke mana-mana nak. Jual ya buat itu teh. Kanggolongna. Jadi istilahnya mah itu kita bisa hidup loh dengan itu semua gitu ta. Dengan hobi orang bisa hidup loh. Iya, berapa banyak orang yang ikut andil yang buat jujur berapa banyak. Wah, gitu. Segarupana. Jadi di YouTube karena banyak kan orang yang suka restorasi. Jadi barang lama diperbarui lagi. Itu hobi loh. Hobi. Viewernya banyak. Jutaan loh. Hanya dengan hobi. Kemudian juga yang suka tes mobil, Ridwan Hanif Rahmadi, Fitri Eri, kemudian juga Om Mobi. Orang yang hobi nyanyi jadi artis penyanyi, bahkan cukup dengan di YouTube pun bisa jadi loh. Hobi kan? Hobi loh itu. Ini sebenarnya YouTube hikmahnya itu adalah menyalurkan. Jadi broadcast yourself. Jadi betul-betul orang lo show up, tampilkan apa yang kamu miliki gitu. Itu keren loh. Yang tidak terakomodir misalkan di dunia konvensional gitu, mainstream. Jadi memang keren loh. Jadi hari ini kita belajar banyak hal. Salah satunya itu adalah kita bisa hidup dan bisa makmur dari hobi. Bisa. Hobi apapun itu loh teman-teman. Hobi mancing, hobi burung, hobi apapun itu, dan bisa membuat selama itu membuat orang happy, itu bisa dinilai uang. Selama kita juga bisa menjadikan hobi tersebut jadi hal yang positif. Jadi hobi yang suka nembak, berburu, senapan angin, kan dia bisa jual senapannya, dia bisa jual pelurunya, bongkar-bongkarannya, kemudian juga di test drive-nya istilahnya mah. Komenan naon sih produknya di endorse segala rupa. Iya. Itu kan bisa nilai uang loh. Kayunya, besinya, pohporna, kemudian selongsongna. Kan itu berapa banyak orang di Cipacing misalkan yang membuat itu karena rumahan. Kan banyak yang bisa terakomodir, yang bisa terhidupi gitu dari bisnis jualan senapan angin. Itu hobi loh. Itu hobi loh. Jadi kumanya, jadi kita tuh terlalu menutup diri dengan label seragam atau mungkin label apa gitu ya, yang mana kita membuat lupa bahwa potensi terbesar itu bukan di luar tapi dalam diri. Ada dalam diri. Dalam diri itu luar biasa sekali. Oh ini ya, nanti kan kita bahas tentang hobi. Nah berarti istilah nama selain itu apa lagi untuk bisnis ya? Kan lama udah coba-coba sebenarnya buka es kan. Es apa? Dulu kan buka es kepal pertama tuh Ali Sumedang. Oh keren tuh es kepal. Sehari sampai bisa ratusan mangkok. Itu teh? Pertama coba-coba, masuk banyak yang nurutin. Banyak yang nurutin gitu, tapi nggak apa-apa sih, itu mah resiko ini. Usaha. Mau bertahan berapa lamanya? Sama warung, buka tempat warung nasi kemarin teh. Oh keren, luar biasa. Udah rame-rame ininya naik.
Apa ya? Sewa kontrakan bangunannya. Aduh, cinta. Kadang-kadang kan sebenarnya bukan yang pegangnya mah. Jadi mah cuma yang manage yang ditungguin sama saudara gitu. Bahkan kalau misalkan biaya kontraknya naik lagi kan otomatis resiko ininya juga kan jadi naik. Agak sedikit terganggu berarti. Ya. Jadi kemarin-kemarin teh diputusin, ya udahlah ganti judul gitu. Oh ya teman-teman spesial ya berarti ya. Jadi memang Haris ini udah bukan teoritis, udah memang praktisi, udah praktek bagaimana asam garam kehidupan yang mana dari mulai usaha A, B, C, D, F, G, H dan bahkan usaha yang gak kepikir pun sudah melakukan, sudah praktekkan semua itu. Jadi teman-teman bagi yang ingin ngobrol lebih panjang, bagi yang ingin kolaborasi, bagi yang ingin misalnya saya punya uang loh sekitar sekian juta, usaha apa yang bagus dan lain-lain, teman-teman bisa langsung ngobrol dengan Haris. Boleh nanti nomor HP disimpan di bawah di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi Haris, ngobrol panjang lebar, kemudian juga bagaimana murai, kemudian juga semua bisnis apapun itulah, semua bisnis utama tentang hobi silahkan hubungi langsung Haris. Jadi nanti teman-teman bisa konsul, bisa invest, bahkan bisa invest, bisa ngobrol lebih panjang tentang hobi. Kita closing statement soalnya udah zuhur juga. Ya. Apa yang ingin sampaikan kepada generasi muda atau mungkin teman-teman nih yang lama gak ketemu ada? Ya buat followersnya Langga. Asik, luar biasa. Buat subscribernya Langga, buat teman-teman juga, teman-teman yang dulu mungkin udah lama gak ketemu ini enggak. Asik sawe ya. Ya banyak sih, ada Sony, ada Bagus, ada Agus, banyak sih. Cuma memang teman-teman banyak yang di luaran gitu. Ya mudah-mudahan buat teman-teman siapapun itu yang sedang ingin memulai pekerjaan, ingin merintis usaha dan lain sebagainya, harus punya keyakinan di dalam diri kita bahwa berusaha itu adalah ibadah, karena bagian dari proses kita mencari rezeki dari Allah. Jadi selama kita tidak kaku di dalam proses, di dalam usaha, insya Allah rezeki kita pun nggak akan kaku. Luar biasa. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa pekerjaan 1A lebih baik, pekerjaan yang lain tidak baik. Nggak boleh seperti itu. Artinya sebenarnya potensi di dalam diri kita itu mampu bisa menjadikan sesuatu yang bernilai buat bagi diri kita sendiri ataupun buat orang lain, bahkan bisa menjadi nilai profit buat diri kita, keluarga kita, dan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Luar biasa. Intinya tetap semangat sebenarnya mah. Jangan karena misalkan mencoba satu kali gagal terus nggak mau mencoba lagi. Kalau AA sih sampaikan batas minimal sampaikan ke 5 kali 6 kali. Kalau mentok gagal terus baru roba. Kalau baru sekali mah aduh itu mah. Itu bukan usahanya, baru sekali usaha itu. Ya, luar biasa. Oh ya, untuk Aroni, guru kita semua, teman kita semua. Oh iya, buat Kang Roni, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah. Amin. Dan mudah-mudahan selalu disehatkan. Amin. Terima kasih sudah banyak membantu saya dalam segala aktivitas, baik dari segi usaha maupun dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi memang Kang Roni ini punya cara membuat orang lain itu bisa merasa lebih baik. Dia itu punya cara gitu. Keren. Terhadap setiap orang itu punya cara masing-masing. Dan alhamdulillah saya merasa bangga menjadi salah satu sahabat dari Kang Roni. Dan mudah-mudahan Kang Roni tetap eksis dan juga Kang Roni bisa menjadi founder yang baik buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, luar biasa. Hatur nuhun. Oh ya, buat kan gini loh, YouTube itu kan sebut saja abadi ya, kan setahun 2 tahun pasti ada terus. Buat anak pasti mungkin 10 tahun lagi loh itu bakal ditonton loh. 10 tahun kepikiran lah enggak. Aduh. Pokoknya membuat suatu saat Derara, kan nama anak saya Jenaira. Panggilannya Derara. Kalau suatu saat Derara melihat channel ini, Ade mungkin di usia yang berapa tahun bisa lihat YouTube-nya Kang Langga. Asik. Nah dari sekarang ayah cuma mau bilang bahwa
Dede harus jadi anak yang soleh, anak yang baik, dan mudah-mudahan Dede jadi anak yang senantiasa bisa membanggakan orang tuanya. Oke. Jadi ayah berbicara hari ini mungkin bisa dilihat 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Oh, masih ada channel yang diunggah oleh Langga. Oke, jadi setiap video kulang ama tidak akan dihapus gitu, akan selalu ada. Jadi memang jadi sejarah loh. Ya benar. Jadi sebuah sejarah yang mana mungkin 10 tahun lagi, wih, wah kieu gitu ta. Luar biasa. Bisa aja kan gini. Hari ini kita masih ngobrol-ngobrol secara biasa gitu nya ala kadarnya. 5 tahun atau mungkin 10 tahun lagi Langga sudah jadi menggantikan Karni Ilyas kan bisa. Amin. Siapa tahu. Bismillah. Luar biasa. Untuk yang paling kecil lah. Kan ada anak kedua. Kan lagi hamil. Oh, lagi hamil, oke. Baru 3 bulan. Oh, luar biasa. Wilujeng luar biasa. Jadi memang luar biasa. Untuk istri ada? Kalau untuk istri mudah-mudahan selalu sabar menghadapi Siap. suaminya dan tetap menjadi istri yang soleha. Luar biasa, amin bisa. Memang teh hampura teh tadi memang ketemu cuman memang say hello. Jadi Langga sendiri kebanyakan kalau di Aroni kan cuman sebatas sangkang luar gitu kan. Jadi teman-temannya kalau ngariung gitu nya atau kegiatan sagarupa kan kita hanya apal cangkang loh. Benar. A, B, C kadang mungkin kita nggak tahu Ngobrol formal aja. Ya saperluna lah gitu ta. Jadi ini momen langka bisa ngobrol panjang dengan Anda. Terima kasih atur nuhun luar biasa. Sami-sami, Langga. Jadi memang banyak hikmah salah satunya dengan YouTube. Makanya kenapa disebut Langga balik badan tuh itu di kontak-kontak Langga itu orang-orang spesial semua loh. Teman-teman SD, SMP, kemudian juga TK dan juga mungkin rekan-rekan tetangga itu adalah orang-orang yang luar biasa. Dan Langga lupakan itu. Pernah lupakan mereka. Kenapa Langga balik badan? Yuk kita nggak lihat tengok teman-teman silaturahmi lagi lah ke teman-teman yang lama, guru-guru yang lama, yang mana that is salah satu cerita di hidup kamu loh, Gak. Kamu balik lagi tepungan mereka buat video. Benar. Seperti itu, Ak. Oh, jadi hashtag balik badan itu. Itu maksudnya gitu, Langga balik badan tuh itu loh, Ak. Aduh, luar biasa. Jadi kayak kemarin loh, Langga ketemu dengan temen yang kurang lebih 11 tahun lagi belum ketemu. Ada, jadi memang hikmahnya gitu. Oke lah, kita Langga balik badan, tepungan kami bebaturan ya. Hatur nuhun luar biasa. Sama-sama Langga. Jadi oh ya, nanti juga Haris ada channel untuk YouTube tempat beliau berbagi. Itu mau diupload lagi karena hidupkan lagi ya. Iyalah, mau lah. Jadi untuk Karena mau melihat Langga Asik. sangat optimis, dia juga jadi ingin lagi menghidupkan channel. siap, ditunggu bisa channel bukan baru sih sebenarnya udah lama cuman belum di upgrade. belum ditambah lagi video segera setelah ini. Jadi sebagai ladang kita berbagi juga, ladang kita belajar juga. Jadi teman-teman silakan subscribe. Nanti channel terbarunya segera Langga cantumkan di kolom deskripsi. Siap. Hatur nuhun. Sami-sami Luar Gak. biasa. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton. See you the next video. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.